Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tugas otomasi industri pertemuan kelima. Perkenalkan dulu, nama saya Dinda Kusumawardani dengan nomor NIM 3520104118 dari kelas IE 20C6 Teknik Industri. Dan di sini dosen pengampu yaitu Pak Agus Suwarno. Pertanyaan nomor 1, apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat? Listrik adalah rangkaian fenomena fisika yang berhubungan dengan kehadiran dan aliran muatan listrik. Listrik menimbulkan berbagai macam efek yang telah umum diketahui, seperti petir, listrik statis, induksi, elektromagnetik, dan arus listrik. Adanya listrik juga bisa menimbulkan dan menerima radiasi elektromagnetik seperti gelombang radio. Dan bagaimana listrik itu bisa dibuat? Listrik yang kita nikmati berasal dari pembangkit listrik. Pembangkit listrik berfungsi untuk memproduksi dan membangkitkan listrik dari sumber tenaga listrik yang ada. Demikian seperti dikutip oleh akun Instagram PLN UID Jakarta Raya, Jakarta, Minggu 1 Maret 2020. Sumber tenaga listrik bisa didapatkan dari tenaga uap, tenaga air, surya atau matahari, diesel, gas, dan yang lainnya. Dan dengan kemajuan teknologi saat ini, hampir seluruh sumber energi kita digunakan untuk membangkit listrik yang hasil akhirnya dapat dinikmati. Generator pada pembangkit listrik berperan mengubah energi mekanik menjadi energi listrik dengan menggunakan prinsip medan magnet dan menghantar listrik. Generator ini diaktifkan menggunakan berbagai sumber energi yang disebutkan tadi. Lalu yang pertanyaan kedua, apa yang dimaksud arus DC dan arus AC? Arus DC atau direct current disebut juga arus listrik searah. Mulanya aliran listrik arus DC dikatakan kutub positif ke negatif. Namun setelah banyak penelitian yang dilakukan para ahli, arus listrik DC mengalir dari kutub negatif ke positif. Lalu apa yang dimaksud dengan arus AC? Alternating current atau AC dapat disebut juga arus bolak-balik. Arus ini biasanya dihasilkan oleh generator yang dapat menghasilkan listrik, namun besar dan arahnya selalu berubah setiap waktu. Pertanyaan yang ketiga, apa perbedaan ketika ada arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus tinggi? Lalu lebih bahaya mana? Tegangan listrik kadang dikata sebagai voltage, merupakan perbedaan potensial listrik seorang dua titik dalam rangkaian listrik, dan disebutkan dalam satu satuan volt. Besaran ini mengukur energi potensial dari sebuah medan magnet yang mengakibatkan beradanya arus listrik dalam sebuah konduktor listrik. Tergantung pada perbedaan potensial listriknya, suatu tegangan listrik dapat disebutkan sebagai ekstra rendah, rendah, tinggi, dan ekstra tinggi. Secara arti tegangan listrik menyebabkan objek bermuatan listrik negatif tertarik dari tempat bertegangan rendah menuju tempat bertegangan tinggi, sehingga arus listrik konvensional di dalam suatu konduktor mengalir dari tegangan tinggi menuju tegangan rendah. Next, nomor 4. Pada penggunaan bagaimana yang ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan rendah arus listrik arus rendah. Dengan tegangan tinggi dan arus rendah bukannya arus tinggi dan tegangan rendah, kan daya tetap sama saja. Karena daya adalah hasil kali arus dan tegangan. Pengiriman dilakukan dengan arus bolak-balik atau AC yang ukuran dan arah arusnya berbolak-balik, ketimbang arus searah DC yang arah dan ukurannya tidak berubah. Nomor 5, apa peran otomasi industri bagi perusahaan? Di sini ada peran-peran otomasi industri bagi perusahaan yang akan datang. Pertama, meningkatkan kualitas produk, keandalan, dan juga tingkat produksi sambil mengurangi biaya produksi, dan juga desain dengan cara mengadopsi tenaga
dan juga layanan yang lebih baru, inovatif, dan juga terintegrasi. Yang keenam, jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana bisa terbentuk. Yang pertama, arus negatif. Aliran arus listrik negatif disebut juga aliran elektron. Sebenarnya, inilah partikel membawa muatan listrik sesungguhnya. Karakteristik dari muatan negatif adalah keluar dari kutub negatif dan masuk ke kutub positif. Dengan kata lain, muatan ini mengalir dari kutub negatif ke kutub positif. Dan arus listrik positif disebabkan oleh partikel pembawa muatan positif. Disebut juga dengan istilah arus konvensional. Karakteristik muatan positif adalah keluar dari kutub positif dan masuk ke kutub negatif. Hal ini cocok dengan definisi arus listrik, yaitu muatan yang mengalir dari potensial tinggi ke potensial rendah. Dengan kata lain, pembawa muatan positif tersebut bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Lalu nomor 7, jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase. Manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase RST dan 1 kawat netral, atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah listrik 3 fase, terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel netral. Umumnya, listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Tegangan listrik 3 fase adalah listrik AC (alternating current) yang menggunakan 3 kawat penghantar yang mempunyai tegangan pada masing-masing fasenya sama, tetapi berbeda dalam sudut konfarnya, sebesar 120 derajat. Ada 2 macam tegangan listrik yang dikenal dalam sistem 3 fase ini, yaitu tegangan antar fase, voltage phase to phase, atau ada yang menggunakan istilah voltage line to line. Tegangan fase ke netral, voltage phase to neutral, atau voltage line to neutral. Menggunakan listrik 3 fase sebenarnya memiliki keuntungan. Keuntungan listrik 3 fase yaitu, yang pertama, menyediakan daya listrik yang besar. Biasanya pada industri menengah dan besar, industri atau hotel memerlukan daya listrik yang sebesar, sehingga memerlukan jaringan yang banyak. Tapi pada output terakhir, untuk pemakaian hanya memerlukan 1 fase. Memilih salah satu dari 3 fase yang ada, listrik 3 fase biasanya diperlukan untuk menggerakkan motor industri yang memerlukan daya besar. Yang kedua, karena menggunakan tegangan yang lebih tinggi, maka arus yang akan mengalir akan lebih rendah untuk daya yang sama. Sehingga untuk daya yang besar, kabel yang digunakan bisa lebih kecil. Lalu, pengertian dari listrik 1 fase. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat penghantar, yang ke-1 sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat netral N. Umumnya, listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Biasanya, listrik 1 fase digunakan untuk listrik perumahan. Namun, listrik PLN di jalanan itu memiliki 3 fase, tetapi masuk ke rumah kita hanya 1 fase. Karena kita tidak memerlukan daya besar untuk peralatan di rumah. Kita hanya menggunakan listrik 1 fase dengan 220 hingga 240 volt. Misalnya yang ke rumah kita adalah fase R. Sehingga kita mungkin fase S dan tetangga yang lain fase T. Kelebihan sistem dari 1 fase. Yang pertama, lebih simpel karena terdiri dari 2 penghantar saja dalam jaringan. Yang kedua, ekonomis. Kita dapat menggunakan salah satu fase dari 3 fase untuk merubah listrik fase ke 1 fase, misalkan seperti ini. Misalkan kita dapat mengambil fase 1 saja dari 3 kabel 3 fase, entah itu merah, hitam, dan biru. Kemudian seperti yang saya jelaskan di atas, 1 fase dengan kabel merah dan biru alias fase dan nol. Artinya, dalam pengubahan 3 fase ke 1 fase, kita membutuhkan kabel merah dan kabel nol.
atau netral. Biasanya 3 fase ini terdiri dari kabel merah, hitam, biru, dan kuning. Nah, kuning ini biasanya netral. Satu fase sama dengan merah dan kuning. Merah sama dengan fase dan kuning sama dengan netral. Berikut adalah gambarannya. Lalu kita ke pertanyaan nomor 8. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Kini di Indonesia, listrik PLN menggunakan arus bertipe AC dengan frekuensi 50 Hz. Sedangkan perangkat elektronik yang menggunakan arus DC harus memakai power supply seperti adaptor agar tidak mudah rusak. Lalu kenapa PLN menaikkan tegangan? Alasannya adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir kerugian daya. Koneksi 130 kV ini akan masuk ke industri skala besar. Selain langsung ke tegangan besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 dan dapat langsung digunakan oleh industri skala menengah. Alur berikutnya adalah daya listrik dengan tegangan 320, membuat distribusi trafo atau step down. Untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt, koneksi 220 volt inilah yang masuk ke rumah kita dan digunakan untuk memperkenalkan listrik. Next, ini pertanyaan yang terakhir. Jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, dan bagaimana magnet itu dibuat. Magnet adalah benda yang memiliki kemampuan menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Magnet memiliki sifat kemagnetan yang mampu menarik benda-benda lain yang ada di sekitarnya. Kutub magnet. Kutub magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Kutub utara magnet akan selalu menghadap ke arah utara bumi, dan kutub selatan magnet akan selalu menghadap ke arah selatan bumi. Dan bagaimana magnet itu bisa dibentuk? Magnet dibagi menjadi dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Magnet alami adalah magnet yang terbentuk secara alami oleh alam tanpa ada campur tangan manusia. Magnet alam juga mempunyai ciri khas, yaitu bersifat permanen. Karena itulah kemagnetan magnet alam lebih susah untuk hilang. Lalu magnet buatan. Magnet buatan adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia. Hal ini dilakukan seiring meningkatnya kebutuhan magnet. Jadi, kita bisa buat magnet sendiri. Magnet buatan ada sifatnya sementara dan ada juga yang tetap. Magnet sementara kemagnetannya bisa hilang dengan mudah, berbeda dengan magnet buatan yang tetap atau permanen. Magnet sementara biasanya dibuat dengan cara menggosok benda, induksi, atau dengan arus listrik elektromagnetik. Nah, sekarang kita cari tahu cara membuat magnet buatan sederhana dengan cara menggosok induksi dan elektromagnetik. Cara membuat magnet. Berikut ini cara membuat magnet dengan teknik menggosok, induksi, dan elektromagnetik. Yang pertama itu dengan cara menggosok. Jadi, alat dan bahan yang harus kita siapkan adalah magnet, paku kecil, dan besi. Kemudian, coba gosokkan besi pada ujung magnet dengan satu arah dan teratur. Setelah beberapa saat, besi tadi akan menjadi benda magnetik dan mampu menarik paku kecil. Hal ini bisa terjadi karena besi mendapatkan aliran magnet dari magnet yang kamu miliki. Yang kedua, dengan cara induksi. Alat dan bahan yang harus disiapkan adalah magnet, paku kecil, batang besi, dan aluminium. Caranya adalah dekatkan batang besi dengan magnet, lalu mulai dekatkan aluminium di bawah batang besi dan juga paku kecil. Hasilnya, besi akan menarik aluminium, kemudian aluminium akan menarik paku kecil. Hal ini terjadi karena daya magnet disalurkan dari magnet ke batang besi, kemudian ke aluminium dan paku kecil. Lalu yang ketiga itu dengan cara elektromagnetik.
Alat dan bahan yang harus disiapkan ke batang besi. Kemudian, alat yang harus disiapkan adalah baterai, batang besi, paku kecil, dan kawat tembaga. Cara membuat magnet dengan elektromagnetik yang pertama adalah lilitkan kawat searah 1 jam dan batang besi. Setelah batang besi sudah dililit dengan kawat tembaga, letakkan kawat atas dan ujung kawat bawah pada baterai. Ujung kawat atas letakkan pada bagian plus dan ujung kawat bawah letakkan pada bagian min baterai. Setelah itu, cobalah dekatkan paku kecil dan batang besi yang sudah dililit kabel dan disambungkan dengan baterai. Nah, sudah selesai pertanyaan-pertanyaannya. Insya Allah dijelaskan dengan baik dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.